Assalamualaikum teman-teman. Saya Vira Widiawati, nomor induk 21104060012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Utsmaniyah di bidang militer dan pemerintahan, yang terdiri dari pendahuluan berdirinya pemerintahan Turki Utsmani, kemudian pemikiran politik Turki di bidang militer dan pemerintahan. Yang pertama adalah pendahuluan. Bangsa Turki mempunyai peran yang sangat strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam. Peran strategis tersebut terlihat dalam bidang politik, ketika mereka masuk dalam tentara profesional maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-khalifah Bani Abbas. Setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya sendiri. Turki Utsmani merupakan pusat khilafah Islam karena merupakan pemerintahan Islam yang terkuat pada masa itu. Puncak kemajuan Turki Utsmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II tahun 1453 yang dapat menaklukkan Byzantium Romawi. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya pemerintahan Turki Utsmani. Pemerintahan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kai. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pimpinan suku Kai Sulaiman Syah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol mulai menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarezmiyah Syiah pada tahun 1219 sampai 1220. Kemudian Sulaiman Syah meminta perlindungan kepada Jalaluddin. Dia memberi jalan agar Sulaiman Syah pergi ke barat ke arah Asia Kecil, dan di sanalah mereka menetap. Setelah menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, bangsa Mongol meneruskan penaklukannya ke arah utara, termasuk ke wilayah kekuasaan Saljuk Rum. Sultan Saljuk Rum tidak dapat mempertahankan diri dan mati terbunuh. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan diri dan bertahap-tahap serangan bangsa Mongol. Peristiwa itu berlangsung kira-kira tahun 1300, maka berdirilah pemerintahan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman, yang bergelar Padishah Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Dan yang terakhir adalah pemikiran politik Turki Utsmani di bidang militer dan pemerintahan. Turki Utsmani sebagai salah satu kekuatan utama di Asia, kini pernah menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia. Kerajaan Turki Utsmaniyah sukses menciptakan pasukan yang tangguh di darat, kuat di laut, dan hebat di udara, yang ditopang oleh sistem teknologi modern dan tercanggih di zamannya, sehingga menjadi sarana perang yang mumpuni serta memberikan motivasi yang maksimal dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah baik ke barat maupun ke timur. Untuk pertama kalinya kekuatan militer Turki Utsmani mulai diorganisir dengan baik ketika terjadinya kontak dengan Eropa di bawah kekuasaan Sultan Orhan. Sultan Orhan berusaha mengadakan pembaruan dalam tubuh militer dengan jalan mengadakan perombakan secara besar-besaran. Dengan memutasi personil-personil pimpinan perombakan dalam keanggotaan dengan memasukkan non-Turki sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen diterima menjadi tentara. Diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam.
Program ini ternyata sangat berhasil dengan terbentuknya kelompok baru yang bernama Janissary. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmaniyah menjadi negara dengan kekuatan militer yang disegani, dan pasukan inilah yang berhasil menaklukkan negara-negara non-Muslim. Di samping Janissary terdapat pula tentara kaum feodal yang dikirim untuk pemerintahan pusat yang disebut militer Taujiyah. Di darat, dengan pasukan Taujiyah dan Janissary sebagai ujung tombak pertempuran yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata hingga yang modern dan canggih. Lautan ditetapkan sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim beserta pembuatan kapal-kapal besar yang dipersiapkan secara baik demi kelancaran penaklukan. Didukung pula oleh ketangguhan angkatan udara yang berhasil menciptakan pesawat bersayap dan roket peluncur terbang, sehingga semakin menambah kekuatan dan kedikjayaan kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu. Faktor utama keberhasilan kerajaan Turki Utsmaniyah adalah tabiat alami bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer pewaris dari nenek moyang mereka di Asia Tengah, berdisiplin dan patuh terhadap peraturan. Bangsa Turki tersebut rajin dan ahli perang, dan akhirnya dengan watak yang relatif sangat singkat, menjadi sebuah kekuatan politik yang besar. Keberhasilan dalam penaklukan tersebut juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang solid dan teratur. Dalam mengelola negara yang begitu luas, Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah senantiasa bertindak tegas. Maka dapat disimpulkan bahwa munculnya pemerintahan Turki Utsmani ke pentas sejarah perpolitikan Islam yang bermula setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, yang didirikan oleh suku Kayi Sulaiman Syah. Dalam bidang kemiliteran, untuk pertama kalinya kekuatan militer Turki Utsmani mulai diorganisir dengan baik oleh Sultan Orhan. Dan keberhasilan kerajaan Turki Utsmani adalah berdisiplin, patuh, tabiat alami dari nenek moyang mereka, dan terciptanya jaringan pemerintahan yang solid dan teratur. Hai, sampai jumpa lagi ya teman-teman.